kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wa ba'dahu asharru minhu." Akan datang setelah zaman yang buruk, lebih buruk dari sebelumnya. Sehingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Aku mendengar ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini adalah keburukan dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi ini tidak berlaku secara mutlak, secara umum. Bisa jadi dalam beberapa hal dan sebahagian urusan. Dalam urusan lain masih bagus, masih aman-aman. Ya, masih aman-aman. Ada beberapa saudara kita di beberapa negara muslim lainnya yang mereka hanya dibolehkan kesempatan untuk salat saja. Habis salat masjid ditutup. Dulu, alhamdulillah ini berubah, sudah bagus lagi. Begitulah keadaan zaman. Rusia dulu Pak, coba baca keadaan Rusia. Bagaimana Muslim Rusia sekarang berkembang? Masya Allah. Dulu masih Uni Soviet, itu mereka nyawa taruhan, sehingga harus sembunyi untuk salat, sembunyi, tidak menampakkan keislaman di hadapan orang lain. Dibunuh mereka. Mereka bersabar, ya, mendidik anak-anak mereka. Sehingga ada ulama-ulama yang menjadikan rumah itu untuk mendidik generasi-generasi yang masih muda. Enggak keluar dari rumah itu. Sehingga ketika Allah bukakan kembali kaum muslimin bisa lagi bebas, alhamdulillah sekarang mereka mudah bertambah jumlah mereka. Coba tanya keadaan dulu bagaimana? Ya, saya kira hampir beberapa negara demikian pernah mengalaminya. Maka tidak dalam semua keadaan, tapi kebaikan nggak pernah putus. Ada saja kebaikan, mungkin dalam beberapa hal mereka tidak bisa melakukan urusan-urusan agama di situ. Maka dikatakan juga, fa innan nas, ya, manusia ini ketika makin bertambah kesejahteraan mereka, dunia makin dibukakan kepada mereka, kejayaan bagi mereka, maka terbuka pula pintu-pintu keburukan. Ya. Makin terbuka pintu-pintu keburukan. Ketika dunia ini Allah mudahkan dengan berbagai fasilitas kenikmatan dunia, di saat itu juga terbuka pintu-pintu keburukan. Ya, terbuka. Maka ada kalanya kesejahteraan yang bersifat maksudnya duniawi ini, ada kalanya yang telah menghancurkan manusia, merusak manusia itu. Sehingga manusia hanya memahami makna kesejahteraan itu hanya bersifat kebutuhan fisik, badannya saja. Penting sehat, penting keamanan. Udah aman dia, nggak bisa mikir bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia bagi mereka, mereka juga meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka akhirnya lupa untuk memberikan nutrisi bagi hati mereka. Lebih sibuk memberikan nutrisi bagi fisik dan kebutuhan badan mereka. Ya, maka ini bagian daripada keburukan. Dunia Allah bukakan, dia sibuk dengan dunia itu, namun dia lupa memberikan kebutuhan hati mereka. Sehingga menjadi obsesi yang paling besar dalam hidup orang-orang ini adalah hanya berkaitan dengan badan. Hanya berkaitan dengan tubuhnya saja, yang ujung-ujungnya tubuh ini akan dimakan oleh ulat cacing tanah, yang ujung-ujungnya akan membusuk. Hanya itu yang dipikirkan. Wa hadha huwal bala. Maka dikatakan ilah yang dikatakan bala. Ini dia bala. Hadha alladhi darra an-nas al-yawm. Inilah yang telah membuat manusia hari ini merugi. Ini yang membuat manusia berbahaya hari ini. Ya. Kita hampir begitu mudah kadang mendapatkan orang-orang yang mengatakan, memikirkan bagaimana istananya, rumahnya, tempat tinggalnya, kendaraannya, makanannya, itu aja yang berpikir. Itu yang dipikir setiap harinya. Siang dan malam bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu semata. Bahkan hatta alladhina yaqra'una al-'ilm wa yadrusuna al-'ilm. Bahkan sampai-sampai orang yang belajar
ilmu, bahkan pelajari ilmu agama, tujuannya hanya untuk mendapat jabatan, untuk mendapat posisi, untuk mendapatkan kedudukan. Ini di antara hal yang mendorong mereka melakukan itu hanya untuk mencapai kepuasan fisik dan badannya saja. Na'imid dunia. Seakan-akan manusia hidup ketika dunia dibukakan ke segala kesejahteraan bagi mereka itu, mereka diciptakan hanya untuk ukuran-ukuran kecil, urusan-urusan kecil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita melainkan untuk urusan besar, untuk perkara besar. Ya. Dunia dan segala kenikmatannya itu wasilah, sarana yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita senantiasa mesti mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa menggunakan dunia ini sebagai sarana. Allah berikan kita dunia ini, jadikan sebagai sarana menuju akhirat. Manfaatkan dunia sebagai sarana itu. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hendaknya bagi seorang muslim, al-insan, dia menggunakan hartanya sebagaimana dia gunakan keledai untuk kendaraannya. Ya. Keledai, contoh kendaraan. Artinya sarana. Sebagaimana dia menggunakan toilet, baitul khala, hanya untuk buang air besarnya. Hanya untuk buang air di kotorannya saja. Begitulah hendaknya kita berpikir tentang dunia ini. Jadikan dia sebagai sarana. Sarana lagi benar. Ya. Hadirin berbahagia. Maka merekalah yang dikatakan orang-orang yang mengenal harta dengan cara tadi, maka dia akan tahu bagaimana nilai harta itu. Dia tidak akan menjadikan harta menjadi obsesi yang paling besar dalam hidupnya, melainkan dia gunakan harta sebagai kendaraannya. Karena kalau kita tidak mengendarai harta, harta itu akan mengendarai kita apa? Ibaratnya, kalau harta itu kita nggak naik dia sebagai kendaraan kita, maka harta akan menjadikan kita sebagai kendaraannya. Kita akhirnya yang ngurus. Seharusnya kita menjadikan harta sebagai wasilah. Ini maksudnya. Maka kalau obsesimu hanya dunia, maka kamu akan menjadikan kendaraan oleh hartamu sendiri. Bukan kamu menjadikan harta itu sebagai kendaraanmu. Hadirin berbahagia. Maka ini yang para ulama mengatakan, semakin dibukakan dunia bagi manusia ini, maka mereka akhirnya makin memperhatikan dunia itu, dan mereka pun merugi daripada akhirat sekadar mengikuti sejauh mana mereka beruntung dari sisi dunia. Orang itu kalau mikirnya untung dunia, maka sekadar itu pula, seberapa untung dunia, sekadar itu pula dia akan merasa rugi akhirat. Dia akan merasa rugi akhirat. Maka Nabi SAW, jamaah saya muliakan, hadis Sahih Bukhari disebutkan, begitu Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, sungguh aku tidak pernah khawatir, tidak pernah takut kefakiran itu menimpa kalian. Ya. Hanaya lun. Lun hanaya ketika fakirnya menimpa umat lun. Hanaya. Karena dunia ini akan dibuka. Kalau saya jauh, 30 tahun lalu, nggak sampai mungkin. Berapa orang yang punya motor, Pak? Bandung orang yang naik Honda, katanya. Berapa orang? Sepeda, nggak setiap rumah orang punya sepeda. Ya kan? Enggak. Begitu luar biasa. Hari ini, kita ingin hitung berapa orang yang kira-kira orang nggak punya mobil. Berapa orang yang nggak punya motor, kendaraan bermotor? Allah buka itu, mudah, gampang. Dulu orang untuk sekolah aja sulit, Pak. Nggak ada biaya. Gampang. Orang punya anak, mau sekolahkan anak, sulit. Hana belanja. Dulu kan nggak ada program beasiswa kayak hari ini. Dan nggak ada program pemerintah yang akhirnya ada sekolah gratis. Ditanggung oleh pemerintah. Dulu nggak ada. Mutatawa aja gula.
nya leh tamat SD han lejak kuliah yang kada je hana. Anak urang hana tabona. Luar biasa. Cuma berapa tahun lalu? Itu sisi perubahan dunia Allah berikan. Ya. Ada hal-hal lain juga akan bisa kita contohkan. Maka Rasul mengatakan di lanjutan hadis tersebut, walakinni akhsha, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian, antubsata alaikumud dunya, sebagaimana dunia ini telah dibentangkan, dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi pada mereka? Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga nanti kalian akannya bersaing, berlomba-lomba untuk dapat dunia itu dan kenikmatannya, sebagaimana orang sebelum kalian juga telah bersaing, berlomba-lomba untuk dapat dunia itu. Ya. Sehingga udah nggak sehat kehidupan. Coba Pak, pernah lihat kehidupan yang sehat bagi orang yang berlomba-lomba dunia? Enggak. Di antara berlomba-lomba dunia untuk merebutkan jabatan, enggak sehat. Sehingga ada yang bunuh-membunuh, merusak nama baik dan sebagainya. Berlomba-lomba dunia itu enggak ada yang sehat. Coba lihat orang berlomba-lomba akhirat. Karena lomba akhirat tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbagai terjadi kerusakan, berbagai kasus yang terjadi itu karena urusan lomba-lomba dunia. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fatanafasuha. Nanti kalian ketika dunia dibuka pada kalian, kenikmatan dunia Allah hamparkan di hadapan kalian, kalian berebutan. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebutan. Apa yang terjadi ujung-ujungnya? Maka Nabi mengatakan, wa tuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga dunia itu telah membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga binasa. Kenapa? Cara pandang terhadap dunia berbeda. Tapi Islam mengajarkan kita, jadikan dunia itu sarana, kendarai dia untuk menuju akhirat kita. Maka cara pandang pada dunia yang Allah berikan ini mesti senantiasa kita evaluasi diri. Maka kita akan dikuasai oleh dunia itu. Wa sadaqar Rasul. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar alaihi salatu wassalam. Hadzal ladzi ahlakan nas al-yawm. Inilah yang telah membuat binasanya, celakanya manusia hari ini. Mereka berlomba dalam urusan dunia. Seolah-olah mereka itu diciptakan untuk dunia. Padahal dunia diciptakan untuk mereka. Menjadikan sarana itu. Inilah hada berintikas. Inilah bagian yang disebutkan dengan kemunduran. Kemunduran. Hadirin berbahagia. Maka di sini ditegaskan lagi, hadis ini menunjukkan kewajiban kita sabar terhadap sikap pemimpin yang seperti tadi, yang zalim itu. Karena engkau dan pemimpin itu satu saat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diputuskan urusanmu dengan dia. Engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti orang yang menzalimimu akan berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira orang yang menzalimi kita di dunia itu akan selesai begitu saja, tidak. Mati selesai, tidak. Makin ada urusannya. Maka dengan inilah jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan yang adil. Maka bersabarlah, tunggulah masa kelapangan setelah kesulitan. Tunggu. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan di hadapan mata kita sebelum mati bagaimana Allah menjawab doa-doa orang beriman di dunia terhadap orang telah menzalimi sebelumnya. Allah nampakkan. Allah nampakkan. Ya. Maka dengan itu dia akan merasakan ketentraman jiwa, itminanun nafs wa thabat. Dengan kesabaran itu orang akan teguh di atas agama. Maka menunggu masa yang datang setelah kesulitan itu kemudahan, ini disebut ibadah. Sabar ini ibadah. Jangan dianggap sabar ini bukan ngapa-ngapain. Ibadah. Ini cara hikmah, cara kita mempersiapkan
sesuatu yang lebih baik setelah berlalu zaman itu. Wa'alam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah pertolongan Allah disertai dengan kesabaran kita, dan kelapangan akan datang beserta kesulitan itu. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Hadirin berbahagia, maka kita walaupun masih panjang penjelasannya, ingin tutup dengan sebuah statement. Kita mesti waspada zaman yang berubah, yaitu ada keburukan yang akan kita dapatkan. Zaman itu akan terus berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk, namun enggak berarti buruk dalam semua sisi. Ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan kita dunia ini setelah beliau tiada, para sahabat jadi tujuan ucapan Rasulullah SAW itu, kalian akan melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan yang akan hadir setelah aku tiada. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita untuk terus bertakwa kepada Allah, bersabar dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.